Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan melalui audio, tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang tidur kami hingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati pada hari ini. Bapa di surga, bersama-samalah dengan kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan pagi kita pada pagi ini 28 Mei dengan judul Berdoa di Malam Hari. Dengan ayat hafalan pada pagi ini, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-12. Keterangan Yang Maha Tinggi di surga sewaktu terlibat dalam pelayanannya di dunia banyak berdoa kepada Bapanya. Dia sering bertelut sepanjang malam dalam doa. Jiwa-jiwanya sering berduka ketika dia merasakan kekuatan kegelapan dunia ini, dan dia meninggalkan kota yang sibuk serta kerumunan orang yang ribut, mencari tempat tersembunyi untuk mengadakan syafaatnya. Bukit Zaitun adalah tempat kesukaan anak Allah untuk perbaktiannya. Seringkali setelah orang banyak itu meninggalkan dia untuk sendirian di malam hari, dia tidak beristirahat meskipun lelah dengan pekerjaan hari itu. Dalam Injil Yohanes kita membaca, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Sementara kota itu diredam dalam keheningan dan para murid ilahi telah kembali ke rumah mereka untuk mendapatkan penyegaran dalam tidur. Yesus tidak tidur. Permohonan ilahinya naik ke Bapanya dari Bukit Zaitun sehingga murid-muridnya dapat terhindar dari pengaruh jahat yang akan mereka hadapi setiap hari di dunia, dan bahwa jiwanya sendiri dapat diperkuat dan bersiap untuk tugas dan cobaan pada esok yang akan datang. Sepanjang malam, ketika para pengikutnya sedang tidur, guru ilahi mereka berdoa. Embun malam yang dingin jatuh di atas kepalanya, yang tertunduk dalam doa. Teladannya ditinggalkan bagi para pengikutnya. Yang Maha Tinggi di surga, ketika terlibat dalam misinya, sering berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia tidak selalu pergi ke Bukit Zaitun, karena para muridnya telah mengetahuinya tempat pengasingan favoritnya dan sering mengikuti dia. Dia memilih keheningan malam ketika tidak akan ada interupsi. Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit dan membangkitkan orang mati. Dia sendiri adalah sumber berkat dan kekuatan. Dia bahkan memerintah angin ribut dan menurutinya. Dia tidak tercemar dengan korupsi, orang asing bagi dosa. Namun dia berdoa, dan itu sering dengan tangisan yang kuat dan air mata. Dia berdoa bagi murid-muridnya dan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, mengidentifikasikan dirinya dengan kebutuhan kita, kelemahan kita, dan kegagalan kita yang sangat umum dengan umat manusia. Dia adalah seorang pemohon yang kuat, tidak memiliki sifat-sifat kejatuhan dan nafsu manusia kita, tetapi diliputi dengan kelemahan yang sama, dicobai dalam semua hal bahkan seperti kita. Yesus menanggung penderitaan yang membutuhkan bantuan dan dukungan dari Bapanya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang
malam hingga kami bisa bangun untuk yang sehat. Bapa di surga, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih.